Kita mendoakan keluasan bagi seluruh umat Islam saat saling menyapa. Semoga Anda sampai hari ini damai, tentram, pekerjaannya sukses, bahagia, dan benar-benar menunaikan nilai Islam secara maksimal. Ini kita baru bahas barangkali bagian pertama tentang ketika disebutkan umat Islam, maka penting kita mengetahui turunan-turunan makna ini, sehingga ini bukan sekedar menjadi satu istilah yang secara formalitas melekat dalam nama atau kehidupan kita, tapi hampa makna. Saya menginginkan ketika seseorang berkata Assalamualaikum, dia sangat mengerti dengan kalimat ini. Ya, bahkan ketika dia menutup sholatnya dengan kalimat salam. Ketika bertegur sapa, jadi nilai-nilai ini mesti terpatri dalam sanubari kita, sehingga memberikan motivasi yang kuat untuk mengamalkan dan mencapai target yang telah dijanjikan. Dan ketika Allah berjanji, itu pasti terwujud. Quran surah ketiga, ayat 9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah mustahil mengingkari janjinya. Nah, ini baru bagian pertama. Ini baru mukaddimah ya. Sekarang, bila kita telah mengetahui ini, ya, ini nanti menjadi pembahasan tersendiri. Jika ada yang berkata, saya Islam tapi belum damai, persoalannya apa? Ya, baik, saya Islam belum tentram, masalahnya apa? Ya, saya Islam kok merasa belum nyaman, ya. Sementara di sini ada jaminan-jaminan yang telah disampaikan. Nanti ini, baik. Sekarang kita dituntut menguraikan ini sebagai seorang Muslim di sini untuk bersikap. Dan sikap ini kemudian dibatasi oleh satu kejadian, ya, satu hal yang sekarang muncul yang teman-teman cantumkan di situ dengan pandemi COVID-19. Baik, ini ya. Sikap apa yang harus dihadirkan oleh umat Islam dalam menghadapi pandemi? Dari turunan wabah kemudian menjadi epidemi lebih luas lagi skalanya, keluar batas secara internasional, maka menjadi pandemi dan telah menyebar, baik itu digali dari latar sejarah, ada yang menyebutkan di Cina ataupun secara global di tempat lain, dan tapi realnya telah sampai kemudian ke Indonesia. Bagaimana kemudian kita mesti bersikap? Ingat batasnya sebagai umat Islam. Baik, mari kita lihat sejenak, Bapak Ibu sekalian, mohon izin, bila kita ingin bicara sikap, dan ini kita ingin dasarkan pada ketentuan Islam, maka yang kita gali secara langsung adalah referensi keislamannya. Jika kita bertanya bagaimana Islam membimbing kita untuk mengatasi COVID, kita harus gali apa referensi dari Islam itu. Apa panduan yang dibawa Islam untuk memberikan tuntunan kepada kita dalam bersikap menghadapi pandemi ini? Maka tidak ada pedoman utama, tuntunan utama yang ditemukan dalam referensi keislaman yang valid, ya, kecuali yang paling pokok itu ada dua. Yang pertama adalah Al-Quran, baik, dan yang kedua sebagai penjelas keterangan syarah dari Al-Quran ini adalah Al-Hadis. Dan ketika menjadi tuntunan disebut sunnah, jadi ada hadis, ada sunnah. Dalam ilmu hadis itu bisa disamakan, dalam usul fiqih bisa berbeda, dalam fiqih bisa berbeda istilah ini. Jadi secara singkat kalau kita